Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pengertian, fungsi, dan jenis-jenis kata yang beranggotakan 3 orang dengan saya Heri Hanifah, yang kedua yaitu Aisyah Haryani, dan yang ketiga Nisrina Nur Fajriah. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Nisrina Nur Fajriah. Kepada Nisrina saya persilahkan. Baik, saya Nisrina Nur Fajriah akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan beberapa dalam jenis kata. Pengertian kata. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari kata yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Tujuan dan fungsi kata. Tujuan kata memiliki tujuan sebagai kesatuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti, sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Fungsi sebagai satuan gramatikal terkecil yang membentuk suatu kalimat, kata memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, dan fungsi pelengkap. Adapun jenis-jenis kata, yang pertama yaitu kata ganti atau pronomina. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Menurut fungsinya, kata ganti dibedakan sebagai berikut. A. Kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata ganti yang mengacu pada orang. B. Kata petunjuk. Kata petunjuk meliputi petunjuk umum, petunjuk tempat, dan petunjuk ihwal. C. Yaitu kata penanya. Kata penanya adalah kata ganti yang dipakai untuk menandai suatu pertanyaan. Yang kedua yaitu ada kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Contoh, ibu memasak di dapur. Adik sedang bermain-main di halaman. Yang ketiga yaitu ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menyatakan atau menerangkan sifat khusus, watak, atau menyifatkan benda atau yang dibendakan. Contoh, pekarangan luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Heli Hanifah. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 4, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan atau penjelasan pada kata lainnya. Contoh, menerangkan kata kerja seperti berlari cepat. Yang kelima yaitu kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud, seperti orang, binatang, atau barang, dan konsep. Berdasarkan bentuknya, kata bilangan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bilangan pokok dan bilangan tingkat. Contoh bilangan pokok seperti 0, 7, banyak, dan beberapa, sedangkan contoh bilangan tingkat yaitu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang keenam yaitu kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan kata lainnya. Contoh kata depan yaitu dari, ke, dengan, karena, oleh karena, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu kata sambung atau konjungsi. Kata sambung atau kata penghubung adalah kata yang bertugas untuk menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat yang utuh. Contohnya, ibu membeli sayur dan ikan. Yang kedelapan yaitu kata sandang atau artikel. Kata sandang atau artikel adalah kata yang menentukan atau membatasi. Kata benda kata sandang terdiri atas beberapa macam, yaitu si, sang, hang, dang, para,
yang, se, dan nya. Contoh kata sandang si dipakai untuk nama dari orang atau binatang. Misalnya si ganteng, si manis, si Ahmad, si juara, atau si meong. Yang kedua yaitu kata sandang sang dipakai sebagai berikut. Di depan dengan nama-nama dewa, misalnya sang Siwa, sang Surya, atau sang Chandra. Sebagai gelar raja, misalnya sang Prabu. Di depan jenis hewan dalam dongeng, misalnya sang kancil atau sang gajah. Di depan benda yang dihormati, misalnya sang merah putih atau sang dwi warna. Yang ketiga yaitu kata sandang hang, hanya dipakai dalam bahasa Melayu klasik untuk gelar laki-laki yang mulia, misalnya hang tuah atau hang jabat. Yang kesembilan yaitu kata seru atau interinjeksi. Kata seru adalah kata yang menyatakan luapan perasaan atau emosi. Kata seru mempunyai ragam dan variasi. Kata seru yang berdiri sendiri, kata seru yang rangkaiannya berbeda, kedudukannya terpisah, dan tidak mempunyai jabatan dalam kalimat. Contoh, ah, kamu jangan berbuat kejam. Atau, hei, kamu mau kemana? Yang ke-10 yaitu kata benda nomina. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep atau pengertian. Kata benda memiliki ciri sebagai berikut. Contohnya, umumnya menduduki fungsi objek, subjek, dan pelengkap. Contoh, perhatiannya pada saya sangat baik. Di sini perhatiannya sebagai subjek dan pada saya sangat baik adalah sebagai predikatnya. Baiklah, di sini saya Aisyah Haryani akan memaparkan materi selanjutnya mengenai macam-macam bentuk kata. Yang pertama ada bentuk kata asal. Bentuk asal atau kata asal adalah bentuk yang belum mengalami perubahan bentuk atau kata yang bentuknya masih sederhana. Contoh kata rumah, pakai, sudah. Contoh kalimatnya, rumah itu mewah. Aku pakai baju baru. Aku sudah sarapan tadi pagi. Yang kedua, bentuk kata dasar. Bentuk kata dasar yaitu bentuk tunggal kompleks yang menjadi dasar pembentukan kata. Contohnya makan. Contoh kalimatnya, saya makan nasi. Yang ketiga, bentuk turunan. Bentuk turunan bedakan menjadi 3 macam. Antara lain, bentuk kata berimbuhan, bentuk kata ulang, dan kata majemuk. Kita bahas dulu bentuk kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata-kata dasar yang mendapatkan imbuhan berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran yang berfungsi untuk menambahkan arti dari kata tersebut. Kata berimbuhan ada 4 macam, antara lain, yang pertama, awalan, atau di depan. Contoh imbuhannya, me, ber, ke, di, pe, ter. Contoh katanya, terkuat, melihat. Contoh kalimatnya, Kim Bok-ju adalah mahasiswa angkat besi terkuat di universitasnya. Kalimat lain, ketika berjalan ke arah kuburan itu, aku melihat sosok putih yang menggantung di pohon. Kata berimbuhan selanjutnya adalah sisipan. Contoh kata berimbuhannya, Contoh katanya, gemetar. Gemetar berasal dari kata getar yang ditambah imbuhan di tengahnya. Maka jadilah kata gemetar. Contoh kalimatnya, Budi gemetar karena kedinginan. Kata berimbuhan yang ketiga adalah akhiran. Contoh imbuhannya, kan, an, kah, pun. Contoh katanya, lukisan, apakah, walaupun. Lukisan berasal dari kata lukis yang ditambah oleh imbuhan an. Begitupun seterusnya. Contoh kalimatnya, lukisan yang ia tunjukkan kepadaku kemarin adalah hasil karyanya sendiri. Apakah kamu sudah pergi keluar kota? Walaupun sudah dinasihati berkali-kali, anak itu tetap saja nakal. Yang keempat, awalan akhiran. Contoh imbuhannya, mekan, pean, beran, se-nya. Contoh katanya, memberikan, pengangguran. Contoh kalimatnya, Yani memberikan kejutan di hari ulang tahun sahabatnya. Tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Selanjutnya ada bentuk kata ulang. Ini masih termasuk pada subbab bentuk turunan.
yaitu bentuk kata ulang. Bentuk kata ulang adalah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar yang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh kata ulang yaitu anak-anak, buku-buku, sayur-mayur, berjalan-jalan, biri-biri, hati-hati, cumi-cumi, dan mondar-mandir. Contoh kalimatnya, bibiku menjual sayur-mayur di pasar. Pak Somad adalah seorang pengembala biri-biri. Hei, kenapa kau? Sejak dari tadi kuperhatikan hanya mondar-mandir saja. Seperti itu. Selanjutnya, ada kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan antara dua buah morfem dasar atau lebih yang mengandung satu pengertian. Kata majemuk tidak menonjolkan arti tiap kata, tetapi gabungan kata itu yang membentuk makna baru. Contoh kata tanggung jawab, kacamata, rumah sakit, dan seterusnya. Contoh kalimatnya, karena matanya terkena rabun jauh, maka ia harus memakai kacamata. Kalimat lain, pedagang kaki lima itu harus dibawa ke rumah sakit akibat pengendara bermotor yang menabraknya. Lalu selanjutnya, kita kembali pada bentuk kata. Ada bentuk kata pangkas, bentuk pangkas. Pemangkasan merupakan bagian pembentukan kata yang menghilangkan atau melesapkan bagian dari kata. Contoh kata Saudi, Arab Saudi, gempa, gempa bumi, burger, hamburger. Jadi diambil sebagian katanya saja dari kata yang utuh. Seperti pada contoh kalimat, Presiden Republik Indonesia menyambut kedatangan Raja Saudi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tidak Raja Arab Saudi, tetapi hanya diambil Saudinya saja menjadi Raja Saudi. Kalimat yang kedua, gempa yang menggoncang Yogyakarta merobohkan rumah-rumah warga. Di sini hanya disebutkan gempa, tidak disebutkan gempa bumi, akan tetapi hanya gempa yang menggoncang Yogyakarta, bukan gempa bumi yang menggoncang Yogyakarta. Lalu selanjutnya, Yuna merasa sakit perut setelah memakan burger yang dibelinya di kantin sekolah. Jadi tidak diambil kalimat utuhnya, hanya diambil kalimat sebagiannya, akan tetapi dapat dipahami. Lalu yang nomor 5, yang terakhir, bentuk akronim. Bentuk akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata wajar. Contoh katanya, Hardiknas, yaitu Hari Pendidikan Nasional. STNK, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Jurdil, Jujur dan Adil. Contoh kalimatnya, pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hardiknas. Lalu kalimat lainnya, bagi pengendara bermotor diwajibkan untuk membawa kartu SIM dan STNK demi menaati peraturan lalu lintas. Sekian presentasi yang dapat kelompok 4 sampaikan mengenai materi, pengertian, fungsi, dan jenis kata ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.